Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa sekarang sudah hari Jumat lagi. Biasanya setiap Jumat selalu ada sedekah ilmu setiap pukul 13.30 di channel YouTube-nya Hijrah Fest. Nah, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, kita tambah-tambah ilmu lagi. Karena akan sedekah ilmu kali ini seorang anak muda milenial yang ternyata tahsinnya luar biasa. Makanya beliau akan mengajarkan kepada kita cara tahsin yang benar. Nah, tapi masih tetap jadi anak gaul. Oke, langsung saja inilah dia belajar tahsin bersama Ahmad Ramzi. Oke, terima kasih banyak Mas Ari. Saya telah dipersilahkan untuk berbicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalin, nama saya Ahmad Ramzi. Di sini saya mau sharing sedikit karena ini bagian dari sedekah ilmu. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang saya sharing di sini untuk sahabat-sahabat hijrah semuanya mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, jutaan nikmat sampai kita bisa berkumpul di salah satu channel ini yang insya Allah mudah-mudahan mubarak, menjadikan kita makin baik setiap harinya, yang memberikan kita banyak-banyak nikmat dari A sampai Z yang alhamdulillah kita bisa rasain semua nikmatnya. Oke, kedua salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang hingga saat ini. Itu untuk tim dari Hijrah Fest, terima kasih banyak semuanya yang telah mempersilahkan saya untuk sharing sedikit, untuk sedekah ilmu yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat sahabat-sahabat hijrah semuanya. Jadi sahabat hijrah semuanya, saya Ramzi mau sharing sedikit tentang perihal-perihal yang sebenarnya cukup sebutannya cukup penting, cukup sakral dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Karena kenapa? Kalau misalnya dalam bahasa Arab itu ada perbedaan i'rab sedikit, ada perbedaan tanda baca, perbedaan cara melafazkan ayat-ayat atau cara melafazkan kata-kata dalam bahasa Arab, itu dapat merubah makna. Dan itu dikhawatirkan ketika kita membaca Al-Quran dapat merubah ayat-ayat, isi kandungan ayat yang ada dalam Al-Quran tersebut. Gitu. Soalnya di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan itu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Yang artinya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Gitu. Dan kemudian Syekh Muhammad Tolhah Bilal berkata tentang apa sih yang dimaksud dengan haqqa tilawati, yaitu membacanya secara tartil dan sesuai tajwid sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada di dalam Muqaddimah Kamu Qiraatil Qur'anil Karim pada halaman 10. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ada pula di ayat lainnya, yaitu Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ini pada surat Al-Muzammil ya, ayat 4 ya. Yang ditekankan, yang sangat ditekankan di sini, warattilil Qur'ana tartila. Yaitu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-perlahan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan makna tartil dalam ayat ini, yaitu mentajwidkan atau membaguskan bacaan sesuai huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat wakaf atau berhentinya. Karena jangan sampai nanti ketika kita membaca salah kita berhenti, atau misalnya beberapa orang secara asal berhenti dan itu merubah makna, asal memotong ayat dan itu dapat merubah makna. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu menjelaskan, yaitu mentajwidkan atau membaguskan bacaan sesuai huruf-hurufnya. Dan di sini Ali radhiyallahu anhu pun menekankan bahwa makhraj di sini itu sangat penting. Kenapa sih makhraj penting? Karena kalau misalnya ada makhraj yang tidak sesuai atau berubah dari kata yang seharusnya yang sudah Allah turunkan pada firman-Nya itu, dapat merubah isi kandungan atau bahkan dapat menjauhkan dari makna yang seharusnya. Itu.
Kemudian di sini dalam tajwid itu ada pembagian-pembagian kesalahan. Jadi ulama sudah sepakat bahwa pembagian kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran itu terbagi menjadi dua, yaitu al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Gitu. Al-lahnul jali itu kesalahan pada lafaz-lafaz Al-Quran yang menyalahi kaidah tajwid. Pada bahasa Arab khususnya i'rab. Karena jadi kalau saya nahu dan sorof, dan itu menjelaskan ketika tanda akhir bacaannya itu fathah atau a, tanda akhir bacaannya kasroh atau i, dan tanda akhir bacaannya itu domah atau u, itu sangat menjelaskan. Ketika dia fathah atau dia nasab atau dia mansub, itu menjelaskan bahwa dia itu adalah sebuah objek. Ketika dia domah, dia menjelaskan bahwa itu sebuah subjek dan sebagainya. Gitu. Dan itu sangat dijelaskan. Maka kesalahan pada bacaan yang ini, al-lahnul jali ini, ketika kita membaca yang emang benar-benar pure merubah atau menyalahi kaidah tajwidnya. Gitu, melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya haram. Jadi sahabat hijrah semuanya ketika membaca Al-Quran, harap baiknya pelan-pelan dan dibaca dengan seksama. Jangan sampai ketika kita membaca atau bahkan ingin menyalahi atau ingin merubah-merubah yang ada di dalam kandungannya, baik i'robnya ataupun makrosnya, itu hukum haramnya. Seperti ain dibaca hamzah atau sebaliknya ketika hamzah dibaca ain gitu. Kebanyakan misalnya contohnya dalam surat Al-Fatihah. Ketika surat Al-Fatihah ada Rabbil Alamin, tapi kebanyakan orang masih banyak yang mengucapkan Rabbil Alamin. Padahal di situ sudah jelas bahwa hurufnya ain. Yang notabene ketika hurufnya berubah atau makrosnya berubah, artinya pun berubah. Gitu. Atau an'amta, nun pada an'amta itu berharokat sukun atau mati. Jadi an'amta. Tapi masih banyak orang yang mengucapkan an'amta atau mungkin nunnya malah memantul. An'amta. Karena memantul jadi seolah ada fathah di atas nunnya. Gitu. Dan itu yang dikhawatirkan dapat merubah makna atau dari kaidah-kaidah tajwid tersebut dapat merubah makna atau isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Itu sahabat hijrah semuanya. Kemudian yang kedua yaitu al-lahnul khafi, yaitu kesalahan bacaan lafaz-lafaz Al-Quran yang menyalahi sebagian kaidah tajwid, namun tidak menyalahi kaidah bahasa Arab, dan juga tidak mengubah harokat, tidak pula mengubah arti, seperti kesalahan pada bacaan idhar, ikhfa, iqlab, dan idgham. Jadi misalnya ada bacaan-bacaan yang harusnya itu ada ikhfanya, misalnya contohnya surat apa ya? Contohnya kayak yang tadi di Al-Fatihah, an'amta, ketika nun mati bertemu dengan ain, itu kan sebenarnya diperjelas gitu. Jadi an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Jadi ketika sinun bertemu dengan sin gitu, misalnya ada yang seharusnya ikhfa tapi dibacanya nun si akum tapi cuma nun si akum. Nah itu kalau misalnya ini sebenarnya tetap kita punya kewajiban untuk merubah, tapi kalau misalnya untuk perubahan-perubahan atau misalnya kesalahan-kesalahan pada tajwid seperti yang al-lahnul khafi ini, perihal-perihal kecil ini tidak menyalahi seutuhnya kajian tajwid, kaidah-kaidah tajwid, dan tidak merubah maknanya, tapi tetap bahwa emang sudah kewajiban kita ketika membaca Al-Quran itu memperbaiki bacaan kita, membaguskan serta memahami kaidah-kaidah tajwid yang emang sudah diturunkan pada Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian apa aja sih sebenarnya bentuk-bentuk kesalahan dari dua hal tadi, dari al-lahnul jali sama al-lahnul khafi? Apa aja sih? Kemudian terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kesalahan pada makhraj huruf, pada makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf, di mana huruf itu. Jadi setiap sahabat-sahabat hijrah semuanya, setiap huruf itu punya tempat keluar. Nggak semuanya ada di lidah, tapi ada pula di bagian pangkal tenggorok, ada bagian tengah tenggorok, gitu, ada di bagian tengah lidah dan sebagainya. Jadi ada bagian-bagian. Contoh ketika pembacaan ain itu adanya di mana, dan ketika hamzah itu adanya di mana, dan itu ada terdapat perbedaan-perbedaan dalam makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf itu tersebut. Gitu sahabat hijrah semuanya. Yang kemudian yang kedua ada kesalahan pada nada dengung atau gunnah yang terdiri dari idhar halqi maupun syafawi. Kalau idhar halqi itu
idhar atau pembacaan yang jelas ketika nun bertemu dengan huruf-huruf idhar dalam keadaan nun mati kalau idhar halqi. Namun kalau idhar syafawi dalam keadaan kalau mim yang mati. Kemudian idgham ikhfa hakiki maupun syafawi. Kalau ikhfa hakiki itu dalam keadaan ikhfa yang nun mati, kalau syafawi itu yang mim mati. Dan kemudian iqlab. Nah, bentuk kesalahan yang tidak konsisten dalam mendengungkan atau yang idhar dibaca dengung. Contoh idhar haqi. Man amana, nun mati bertemu hamzah. Sedangkan idhar syafawi, alhamdu. Mim mati bertemu dal, itu idhar. Jelas tidak ada yang didengungkan. Beda dengan ikhfa syafawi ketika mim mati bertemu dengan ba. Gitu. Mim mati bertemu dengan dal. Amana billah itu tidak boleh. Kemudian ketika alhamdu mim mati bertemu dengan dal itu harus jelas alhamdu, tidak boleh ada di tan alhamdu. Nah, itu tidak boleh teman-teman semuanya. Gitu. Kedua, idgham secara umum selain bila gunnah, yaitu idgham bi gunnah. Mayyamal, nun mati bertemu dengan ya. Mayyamal itu jelas dengungannya. Mayyamal, bentuk kesalahan yang kurang ditahan atau terburu-buru dalam membacanya, yaitu contohnya misalnya yang harusnya mayyamal itu ada hukum dalam idgham bi gunnah itu untuk ditahan ketika nun mati bertemu dengan ya. Jadi teman-teman semuanya atau sahabat hijrah semuanya, ketika membaca Al-Quran dan menemukan ada huruf nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, jangan terburu-buru teman-teman semuanya. Baca perlahan dengan tartil. Mayyamal itu. Bentuk kesalahannya adalah kurang ditahan dan terburu-buru ketika membacanya. Kemudian yang ketiga, ikhfa hakiki. Antum. Nah, ketika ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan ikhfa. Nun mati bertemu dengan ikhfa. Kalau ikhfa hakiki itu nun mati. Kalau ikhfa syafawi itu mim mati. Jadi teman-teman jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai nanti ketika ikhfa syafawi yang ditanya soal ikhfa syafawi ternyata yang dijawab tentang nun mati. Padahal kalau ikhfa hakiki nun mati dan ikhfa syafawi mim mati. Gitu. Dan contoh kalau misal ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Contoh, a'antum. Dan itu ada dengungan, ada bukan dengungan, mohon maaf, ada penyamaran. Karena ikhfa artinya samar. Jadi ketika nun mati bertemu dengan ta, di antara nun mati dengan ta-nya itu harus disamarkan. A'antum. Itu. Nun mati bertemu dengan ta. Adapun ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba. Tarmihim bihijaratim tarmihim. Jadi ketika mim mati bertemu dengan ba, teman-teman semuanya, atau nun mati bertemu dengan ta atau huruf ikhfa lainnya, itu jangan terburu-buru teman-teman semuanya. Harus dengan tartil dan perlahan. Gitu, untuk memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Jadi ditahan, samarnya ada, kemudian penahanannya pun ada. Gitu. Jadi diulang lagi ya, kalau misalnya nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, contohnya ta, gitu. A'atum. Dan ketika nun mati itu bertemu dengan ta, itu pola bibir dikembalikan kepada huruf yang akan selanjutnya dibacakan. Contoh ketika ta, itu bibir kita ta. Jadi ketika ketika ada penyamaran langsung dikembalikan. Jadi a'atum langsung kembali. A'atum. Gitu. Kemudian dalam ikhfa syafawi, tarmihim. Jadi langsung dikembalikan kepada huruf yang akan dibacakan setelahnya. Kalau dibacakan setelahnya ba, berarti ba itu kan pola bibirnya seperti ini, ba. Jadi ketika tarmihim yang sebelumnya ada kasroh, ketika kasroh itu kan kita agak melebar ya bibirnya. Tarmihim, dan itu langsung dikembalikan kepada pola bibir setelahnya itu huruf ba. Tarmihim bihijaratim, itu langsung dikembalikan ke setelahnya. Kemudian bentuk kesalahannya adalah kurang ditahan atau terburu-buru ketika membacanya atau mengubah bacaan nun mati dengan membaca ang.
Nah, ini teman-teman jangan lupa, ikhfa itu samar, bukan dengung. Ketika mim mati dibaca idhar, gitu. Jadi kesalahan-kesalahannya itu terlalu terburu-buru, kemudian samarnya itu malah diganti dengan dengung atau gitu, kemudian atau malah dibaca idhar yang harusnya tarmihim bihijarah, ini malah dibaca tarmihim, dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Jadi teman-teman semuanya setelah ini mudah-mudahan insya Allah ilmu dari saya ini bermanfaat. Jadi teman-teman semuanya bisa langsung dipraktekkan ketika mim mati bertemu dengan ba atau bertemu dengan huruf ikhfa syafawi itu harus disamarkan. Atau ketika nun mati bertemu dengan huruf ikhfa hakiki pula harus disamarkan. Oke, kemudian selanjutnya yang keempat adalah iklab. Ketika nun mati bertemu dengan ba. Iklab itu artinya dibalik. Ketika nun bertemu dengan ba, nunnya dibalik kemudian menjadi mim. Jadi ketika iklab, nun mati bertemu dengan ba, itu langsung dibalik nunnya menjadi mim. Yang tadinya min ba'di jadi mim ba'di. Nun mati bertemu dengan ba. Bentuk kesalahannya adalah kurang ditahan atau terburu-buru ketika membacanya atau mengganti bacaan langsung dengan ba. Jadi ketika nun min ba'di kan min ba'di ada penahanan min ba'di. Nah, tapi kebanyakan orang masih banyak yang langsung min ba'di, langsung dipercepat padahal di situ ada penahanan dalam hukum tajwidnya. Gitu. Kesalahan ini walaupun tergolong dalam al-lahnul khafi atau kesalahan yang sebenarnya tidak mengubah arti atau tidak mengubah makna, namun dapat menghilangkan ruh dari tilawatil Quran atau bacaan Al-Quran. Dan hukumnya makruh bila dilakukan dengan sengaja. Jadi teman-teman setelah udah paham setelah ini, itu jangan dilakukan lagi dengan sengaja ketika membaca Al-Quran, yang tenang, secara tartil, yang benar tajwidnya, serta diresapin setiap ayat dan ayatnya. Itu. Dan termasuk kesalahan di sini terjadi pada alif lam syamsiah pada nun mati. Contoh misalnya annas, nun tasdid dan mim tasdid. Ketika nun mati dan mim mati itu ada penahanan. Itu namanya gunnah musyaddadah. Gitu. Jadi ditahan. Annas imma itu ada penahanan di situ. Bentuk kesalahannya adalah kurang ditahannya suara pada saat alif lam syamsiah pada nun mati atau nun tasdid dan mim tasdid. Itu teman-teman semuanya. Oke, sahabat hijrah, kemudian yang ketiga ini kesalahan pada hurufus sakinah atau huruf-huruf sukun atau tidak berharokat a, i, u, dan qalqalah. Bentuk kesalahan yang satu ini boleh dibilang cukup fatal dan tergolong dalam al-lahnul jali yang haram hukumnya bila disengaja dan terus-menerus dalam kesalahan yang sama. Contohnya pertama kesalahan pada melafazkan hurufus sakinah, huruf-huruf sukun, an'amta. Gini, bentuk kesalahannya bacaan an'amta dibaca an'amta. Karena teman-teman semuanya, sahabat hijrah semuanya, bahwa ketika huruf itu terbaca sukun dan tidak merupakan bagian dari qalqalah, itu harus dibaca mati. Dan itu tidak boleh ada pantulan apapun. An'amta. An'amta. Jadi udah nggak boleh lagi an'amta. Gitu, kecuali ada memang huruf yang sukunnya tersebut atau huruf sakinah itu tergolong dalam huruf-huruf dari qalqalah atau biasa teman-teman semuanya mungkin nyebutnya baju di toko ya, karena ba, jim, tof, of, baju di toko dan dal gitu. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kedua, qalqalah secara hukum yaitu yang tadi baju di toko itu bam, jim, dal, tof sama kof. Dan syiddatul qalqalah terdapat pada tasydid pada huruf-huruf qalqalah. Contoh qalqalah qul huwallahu ahad. Dan itu harus jelas. Ketika ada dal mati dengan pantulannya harus jelas. Jadi nggak boleh qul huwallahu ahad. Dan itu mematikan. Kalau misalnya nun yang pertama pada huruf sukun pada nun, itu memang nun bukan bagian dari huruf sakinah, jadi emang tidak dipantulkan, jadi nggak boleh an'amta itu, kecuali qul huwallahu ahad. Tapi kebanyakan dari teman-teman semuanya mungkin terlupakan ketika memantulkan antara dal dengan bo.
Yang notabene bo itu tidak dipantulkan, tetapi dal yang dipantulkan bahwa bo itu mati. Itu. Jadi jangan lupa teman-teman ketika ketemu dengan huruf bo dalam keadaan mati atau sukun itu tetap dibacanya mati dan tidak memantul, sama sekali tidak memantul kecuali dal. Qul huwallahu ahad. Gitu. Adapun syiddatul qalqalah terdapat tasydid pada huruf qalqalah. Contoh gini, pada ayat Al-Lahab pada ayat yang pertama itu harus dibedakan. Ayat yang pertama itu ketika di akhir kata itu baknya itu terdapat tasydid atau syiddatul qalqalah. Jadi contoh gini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ada ditahan dulu baru memantul. Itu perbedaan antara syiddatul qalqalah dengan qalqalah. Jadi ketika di akhirnya itu ada tasydid, di situ ditahan dulu baru memantul. Jadi bukan tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu kalau misalnya itu kan qalqalah doang, tapi dalam ayat pertama terdapat tasydid. Jadi tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu dipantulkan, beda dengan ayat keduanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa lah yang kedua langsung dipantulkan? Karena tidak terdapat tasydid dan itu pure murni cuma qalqalah aja. Sedangkan yang pertama itu adalah syiddatul qalqalah atau terdapat tasydid pada huruf qalqalah yang mati. Gitu sahabat hijrah semuanya. Yang kemudian yang keempat. Yang keempat adalah kesalahan pada mad atau bacaan panjang. Bentuk kesalahan ini tergolong dalam dua lahan sekaligus. Itu udah termasuk kepada lahanul khafi dan lahanul jali. Yaitu bacaan mad panjang terbagi menjadi dua, yaitu mad asli dan mad tabi'i. Gitu. Contoh lafaz Allah pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu cukup dibaca 2 harokat. Itu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, bentuk kesalahannya adalah kurang dari 2 harokat atau malah lebih dari 2 harokat. Gitu. Kalau misalnya bang teman-teman semuanya biasanya kalau anak pribadi dari dulu kalau misalnya ketika diajarin 2 harokat itu bisa diketuk ya. Bisa diketuk 1, 2, 1, 2, 1, 2. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan beda dengan yang ketika di bagian akhir ayatnya itu, ketika Ar-Rahim di akhirnya itu. Itu ketika Ar-Rahman itu 2 harokat, kemudian di akhirnya itu bisa sampai 6 harokat. Itu bentuk kesalahannya adalah kurang dari 2 harokat atau lebih dari 2 harokat. Agar terhindar dari kesalahan ini, maka caranya diayun. Diayun suaranya ketika membaca mad asli. Gitu. Kesalahan ini tergolong lahnul jali yang haram hukumnya bila disengaja dan terus menerus. Adapun mad far'i atau mad panjang yang bercabang selain mad panjang yaitu mad lazim secara umum itu dan mad silah qasiro dan sebagainya itu kan ada yang dibaca 2 harokat maupun mad silah qawilah itu dibaca 4 harokat sampai 6 harokat dan sebagainya. Adapun mad arid li sukun yang boleh 2, 4 dan 6 dan masih banyak sebagainya. Jadi ketika pembacaan mad sahabat hijrah semuanya harus benar-benar paham bahwa mad ini ketika bertemu dengan mad lain ini dibacanya berapa harokat. Ketemu dengan mad iwat ini dibacanya berapa harokat. Ataupun misalnya ketemu dengan mad jais, ketika mad jais itu asal katanya aja jais atau boleh. Jadi dia diperbolehkan untuk panjang ataupun diperbolehkan juga untuk pendek. Jadi sahabat hijrah semuanya paham ketika membaca ketemu dengan huruf apa atau ketemu dengan berbagai bentuk tajwid seperti apapun, sahabat hijrah sudah paham semuanya. Oh, ini harusnya dibaca seperti ini. Karena kenapa? Ketika dirubah pola bacanya, yang dikhawatirkan berubah juga makna dan isi kandungan dari ayat Al-Quran tersebut. Gitu sahabat hijrah semuanya. Nah, di sini kita masuk nih dalam bagian dari makhraj atau tahsin lima khorijul huruf. Gitu. Kenapa sih tahsin lima khorijul huruf ini penting? Sahabat hijrah semuanya harus paham ketika ada perbedaan huruf itu akan merubah makna. Gitu. Dan banyak pesan atau banyak keluhan dari banyak komentar dari beberapa teman-teman anak itu yang nanya
"Akhi, ini gimana kalau misalnya memang kita sudah dari bawaan?" Contoh, mohon maaf ya sahabat hijrah semuanya, tidak ada berniat rasis atau gimana, cuma ada di beberapa ras itu yang kesulitan menyebutkan huruf fa jadi pa atau zai jadi ja gitu, yang emang notabene sebenarnya harus tetap dipelajari. Mau bagaimanapun tetap harus dipelajari. Ketika pa tetap harus dibaca fa harus tetap fa, tidak boleh pa. Atau zai tetap harus zai, tidak boleh jim, tidak boleh berubah gitu. Begitu pula kalau misalnya wallahu alam untuk teman-teman yang ada kesulitan dalam menyebutkan huruf ro atau r, mudah-mudahan Allah dapat membantu pelajaran antum selagi antum ikhtiar untuk terus belajar gimana untuk melafazkan huruf R atau ro. Kemudian tempat keluarnya huruf atau makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu, makhrij itu artinya tempat keluarnya. Jadi kalau misalnya sahabat hijrah belajar sorof, ada objek, subjek, kemudian ada masdar, ada fi'il, fa'il, tempat, ada isim makan, ada isim zaman. Isim makan itu tempat gitu, tempat untuk keluarnya huruf ketika misalnya dalam ngebahas huruf gitu. Contoh khoroja, ketika ngebahas tentang khoroja atau keluar, itu isim makannya itu makhroj. Jadi makhroj itu artinya tempat keluarnya. Ini ada banyak bagian dari mulai ujung lidah, ujung bibir, lidah, tengah lidah, pangkal lidah, kemudian di sini ada atas tenggorok, tengah tenggorok, bahkan sampai ke pangkal tenggorok gitu. Kemudian dibagi menjadi 5, yaitu al-jauf, al-haq, al-halqu, al-lisan, asy-syafatain, dan al-khayshum. Artinya rongga mulut dan rongga tenggorok, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada rongga mulut dan rongga tenggorokan. Bunyi yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan ini ada 3 macam. Yang pertama alif, yang kedua waw mati, dan ya mati. Dengan penjelasan contoh, ketika dengan sebelumnya ada huruf yang difathahkan, ma, ketika fathah itu bertemu dengan alif, itu keluarnya itu ada di antara rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi itu benar-benar emang pure di tengahnya, ngelewatin semuanya. Mala, dan itu harus jelas ketika a, i, u. A, I, U, dan itu benar-benar harus jelas. Jadi sahabat hijrah semuanya ketika ngaji, dibuka aja mulutnya. Jangan ditahan-tahan, kayak jangan. Gitu, dibuka aja nggak apa-apa. Gitu, belajar ketika membaca Al-Quran itu emang benar baca secara til. Kemudian waw mati yang sebelumnya ada huruf didomahkan. Contohnya ulu, dan itu semuanya jelas. Ulu, atau huruf ya mati yang di belakangnya ada huruf yang dikasrohkan. Contoh hamidin, waladdallin. Dan itu semuanya jelas gitu, melewati di antara rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian ada al-halqu. Al-halqu yang artinya tenggorokan atau kerongkongan, yaitu tempat keluar bunyi huruf hijaiyah yang terletak pada kerongkongan dan tenggorokan. Dan berdasarkan perbedaan teknis pelafalannya, huruf-huruf halqiyah ini atau huruf keluar dari tenggorokan ini terbagi menjadi 3, yaitu aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorok, kemudian ada wastul halqi, yaitu pertengahan tenggorok, dan ada adnal halqi, yaitu ujung tenggorok. Ini di sini ujung tenggorok, kemudian ini tengah tenggorok, di sini misalnya aqsal halqi itu ada berapa? Aqsal halqi itu ada 2 huruf, yaitu huruf ha dan huruf hamzah yang keluar dari pangkal tenggorokan, yaitu a dan h, dan itu semuanya keluarnya dari sini. A, h itu keluar dari pangkal tenggorokan, yaitu aqsal halqi. Kemudian ada wasful halqi, yaitu pertengahan tenggorokan, yaitu hurufnya ada apa aja? Ada 2 hurufnya, yaitu dan a. Jadi ketika sahabat hijrah lafaz dan a itu keluarnya dari sini, dari tengah-tengah tenggorokan, yaitu ha dan a. An'amta, alhamdu, keluarnya dari tenggorokan. Kemudian ada
ujung tenggorokan itu ada dua, huruf ghain dan kho. Nah, sahabat hijrah semuanya harus paham. Ada sifat huruf yang berdesis dan ada sifat huruf yang tidak. Ketika kho itu ada desisan atau ada getaran dalam ujung tenggorokan. Tapi ketika ghain itu tidak ada atau tidak ada sisa berdesis. Jadi ayat yang membaca atau yang melafazkan huruf ghain itu tidak boleh digetarkan, bukan ro. Karena ketika udah mulai masuk getaran atau sudah mulai masuk desisan, lagi nanti itu merujuk ke arah malah ke arah khof. Atau bahkan sahabat hijrah semuanya membaca langsung ke huruf G. Dan itu benar-benar nggak boleh sahabat hijrah semuanya. Jadi ketika ghain itu tetap harus dibaca ghain. Contoh, ghairil magbu. Nah, masih banyak dari teman-teman semuanya yang sahabat hijrah itu yang masih ngebaca ketika gha itu masih ada getaran magbu atau bahkan magedu. Dan itu benar-benar ya teman-teman hijrah semuanya ya, sahabat hijrah semuanya, itu benar-benar harus diperbaiki karena itu sudah beda dari ranah yang sebelumnya. Ketika gha itu ya harusnya gha, ranahnya itu halus dan bukan bagian dari huruf yang berdesis. Kemudian sahabat hijrah semuanya ada yang disebut dengan al-lisan. Al-lisan itu artinya lidah. Lisan itu artinya lidah, yaitu bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya dari lidah, yaitu ada 18 huruf. Berdasarkan 18 huruf itu dapat dikelompokkan menjadi 10 makhraj. Yaitu yang pertama pangkal lidah di sini. Pangkal lidah dan langit-langit mulut belakang, yaitu tempat keluarnya qaf. Bunyi qaf ini keluar dari pangkal lidah dekat pangkal lidah. Jadi kalau misalnya ini lidah, ini di pangkalnya ya. Jadi bukannya dari dalam, karena kebanyakan ketika pembacaan huruf qaf itu ke dalam, tapi pembacaan huruf qaf itu dikeluarkan, gitu, dihimpitkan antara kerongkongan, dihimpitkan ke langit-langit belakang, gitu. Jadi emang masya Allah tabarakallah ya, ketika Allah menurunkan ilmu kepada manusia itu dijelaskan secara terperinci bahwa ini seperti apa, gitu, bahwa ini tuntunannya itu jelas. Jangankan perihal-perihal besar, perihal kecil aja dalam melafazkan huruf-huruf hijaiyah aja itu Allah ngasih tuntunannya, gitu, lewat mananya, dan ini secara detail. Ketika membacakan huruf qaf itu antara kerongkongan, pangkal lidah kerongkongan ini ngerapat, dihimpitkan ke langit-langit, qaf, dan itu keluar, bukan ke dalam, bukannya qaf, tapi qaf. Karena kebanyakan terutama ketika ini ya, ketika qalqalah ya, tapi malah al-haq ke dalam, yang harusnya notabene itu keluar, al-haq. Beda al-haq dengan al-haq ke dalam. Gitu, yang harusnya itu kalau ketika pelafalsan huruf qaf, baik itu berharokat ataupun sukun, itu dilafazkannya keluar, bukan ke dalam. Kemudian pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah. Jadi pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah, yaitu huruf kaf. Bunyi huruf kaf ini keluar dari pangkal lidah di depan makhraj huruf qaf. Jadi ketika qaf ini agak di belakang, benar-benar di pangkal, kalau ini agak majuan sedikit, kaf. Ketika pangkal lidah bagian tengah bertemu dengan langit-langit mulut bagian tengah, kaf. Nah, dihimpitkan ke langit-langit bagian mulut bagian tengah. Dua huruf tersebut, qaf dan kaf, lazimnya disebut lahawiyah, yang artinya huruf sebangsa. Huruf sebangsa anak mulut atau sebangsa telak lidah. Karena adanya sama-sama di belakang nih, sama-sama di pangkal lidah. Yang satu benar-benar pure di pangkal lidah banget, paling ujung, sedangkan yang satu lagi agak ke tengah. Yang pangkal lidah ketika pembacaan qaf itu dihimpitkan dengan langit-langit mulut bagian belakang, sedangkan ketika kaf itu langit-langit mulut di bagian tengah. Itu Masya Allah ya, soal tajwid aja cukup terperinci, cukup detail lokasi ilmunya ya. Kemudian yang ketiga itu tengah-tengah lidah, yaitu huruf jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Maksudnya bunyi huruf-huruf tersebut keluar dari tengah-tengah lidah, tepat benar-benar ketika lidah ini pure benar-benar di tengah lidah. Jim, shin, dan ya, gitu.
persis di atasnya. Jadi kalau misalnya sahabat hijrah semuanya ketika melafazkan jim, shin, dan ya, itu jelas bahwa mereka itu keluarnya benar-benar dari tengah. 3 huruf ini lazimnya disebut dengan syajariyah, artinya huruf-huruf sebangsa tengah lidah. Dan ini ada not yang harus benar-benar difahamin sama sahabat hijrah semuanya. Bahwasannya ketika pembacaan jim, jadi sahabat hijrah, jim itu bukan bagian dari huruf yang berdesis. Sama kayak go. Jadi ketika pembacaan jim itu tidak boleh didesiskan, tidak boleh jim, 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 dan tidak boleh. Yang emang notabene bahwa jim itu bukan bagian dari huruf yang berdesis, jadi dibacanya halus jim, dibacanya benar-benar halus jim. Gitu. Emang masih banyak dari sahabat hijrah mungkin atau dari teman-teman saya sendiri yang emang sempat banyak diskusi, banyak sharing bareng sama saya. Emang ada beberapa huruf hijaiyah yang sebelumnya belum dipahami bahwa apa aja sih yang bagian dari huruf desis dan apa aja yang tidak bagian dari huruf desis. Yang emang biasa ketika di Indonesia kan hurufnya ja, j, ja, ji, ju, ja, ji, ju. Yang sebenarnya ketika ditajwidkan, jim itu bukan bagian dari huruf desis. Jadi pembacaannya jim. Jadi ketika makhorijul huruf, itu yang benarnya makhorijul huruf. Jadi ditipiskan, dilembutkan, dan tidak ada desisan ketika membacakan lafaz jim. Kemudian pangkal tepi lidah, yaitu bo. Maksudnya bunyi huruf bo keluar dari tepi lidah. Jadi ketika ini lidah, ini tepinya nih, boleh tepi kanan atau tepi kiri. Hingga disambungkan dengan makrojnya huruf lam, serta menepati geraham. Jadi ketika huruf do, ini lazimnya disebut jambiah atau huruf sebangsa tepi lidah. Ketika sahabat hijrah semuanya membaca huruf do atau melafazkan huruf do, itu yang dibaca itu dari tepi lidah, bo. Yang boleh sebelah kanan atau sebelah kiri, bo. Kalau misalnya yang dominan kanan, biasanya kiri, kebalik ya, atau dominan kiri biasanya kanan. Gitu. Jadi ketika bo itu disebutnya foskanya itu di lidah, bukan di tengah, bukan do. Karena kalau di tepi lidah do itu malah jadi bukan bo, bukan dal juga. Gitu. Karena dal sendiri bukan ada di tepi lidah dan bukan pula ada di pangkal lidah. Jadi setiap huruf itu ada tempat keluarnya. Jadi ketika sahabat hijrah melafazkan huruf do, itu posisinya ada di tepi lidah. Kemudian ada ujung lidah, yaitu huruf nun, ada di ujung lidah. Nun maksud bunyi huruf nun keluar dari ujung lidah, serta makrojnya lam. Lebih masuk sedikit dari ke dasar lidah daripada lam. Jadi ketika lam itu di depan banget, ketika nun itu ketika lam itu di depan banget nih, ketika nun itu agak ke dalam sedikit, nun. Itu serta menepati dengan langit-langit atas. Jadi ketika nun itu bagian ujung lidah tapi agak ke dalam sedikit, itu dihimpitkan atau menepati tempat ke langit-langit bagian atas. Kemudian ujung lidah tepat, yaitu ro. Maksud bunyi ro keluar dari ujung lidah tepat serta makrojnya nun dan lebih masuk ke dasar. Ketika ro itu pure benar-benar ujung lidah ro, serta menepati dengan langit-langit mulut atas. 3 huruf tersebut, lam, nun, dan ro, itu lazimnya disebut dzalqiyah atau artinya huruf-huruf sebangsa ujung lidah. Jadi ada klasifikasi huruf-huruf sebangsa ujung lidah, ada sebangsa tepi lidah, ada sebangsa pangkal lidah. Dan ro, ketika pembacaan ro, ya sahabat hijrah semuanya, ro itu cuma ada satu getaran. Jadi ketika pelafazan huruf ro itu cuma ada satu getaran. Jadi bukannya ro. Ketika ro itu ada banyak getaran dalam huruf ro. Tapi ketika pelafazan ro yang sebenarnya itu ro. Jadi cuma itu ar-roh. Jadi bukannya ar-rahman tapi ar-rahmanir-rahim. Jadi cuma satu. Ar-rahmanir-rahim. Cuma satu getaran. Ar-roh. Jadi cuma satu getaran dalam huruf ro. Kemudian kulit gusi atas. Ketika gusi atas, kulit gusi atas itu penempatan keluarnya untuk huruf dal, ta, dan to. Jadi ketika lidah dihimpitkan dengan dihimpitkan dengan kulit gusi atas.
Maksudnya, bunyi huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta menepati dengan pangkal 2 gigi seri yang di atas. Jadi, misalnya ini gigi seri nih dan ini lidah. Nah, itu di atasnya. Jadi ketika ujung lidah itu menempatkan atau menempati posisi di gusinya di atas di antara 2 gigi seri tersebut. Itu dal, ta, dan po. Dal, ta, dan po. Jadi ketika pelafazan huruf dal itu dal. Jadi bukannya da yang ada di tengah lidah, tapi dal yang emang ujung lidahnya berada di kulit gusi bagian atas di antara gigi seri, di antara 2 gigi seri. Maksudnya bunyi-bunyi huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta menepati dengan pangkal 2 gigi seri yang di atas. 3 huruf tersebut lazimnya disebut naf'iyah atau artinya huruf-huruf sebangsa kulit gusi atas. Naf'iyah. Kemudian ada pula tempat keluarnya huruf atau makhorijul huruf, itu posisinya di runcing lidah, yaitu huruf shod, sin, dan z. Gitu. Maksudnya bunyi huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta menepati 2 gigi seri yang di bawah. Shod, sin, dan z. Jadi ketika ini 2 gigi seri bukan keluar gini ya, tapi emang posisinya pas di gigi serinya itu. Shod, sin, dan za. Jadi bukan keluar ataupun bukan pula di atasnya, tapi pas persis di gigi serinya. Jadi ketika ini 2 gigi seri, pas persis di gigi serinya lidahnya. 3 huruf tersebut lazimnya disebut asaliyah atau huruf-huruf sebangsa runcing lidah. Gitu. Kemudian ada di bagian gusi, yaitu huruf wo, ta, dan za. Maksudnya, huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta menepati dengan ujung 2 gigi seri yang di atas. Itu. Jadi ketika wo, ta, dan za, itu lidah bertepatan dengan 2 gigi seri yang di atas. Fa, za, dan wo. Jadi ketika pelafazan wo, ta, dan za, itu ingat sahabat hijrah semuanya bahwa lidah bertepatan dengan ujung 2 gigi seri. Ujung 2 gigi seri. Gitu. 3 huruf ini disebutnya lazimnya disebut dengan lithawiyah atau huruf sebangsa gusi. Kemudian ada pula sebutan atau disebut juga dengan asyafatain. Asyafatain artinya bibir. Ketika tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada kedua bibir, termasuk huruf-huruf syafatain ialah waw, fa, mim, dan ba. Waw, fa, mim, dan ba. Fa keluar dari dalamnya bibir yang bawah. Fa itu keluar dari dalamnya bibir yang bawah, serta menepati dengan 2 ujung gigi seri yang di atas. Fa. Kemudian waw, mim, dan ba keluar di antara 2 bibir. Di antara bibir atas dan di antara bibir bawah. Hanya saja untuk waw bibir lebih membuka, tidak serapat mim dan ba. Sedangkan untuk ba dan mim, bibirnya membungkam. 4 huruf tersebut di atas lazimnya disebut huruf syafawiyah. Itu, atau huruf syafawi yang artinya huruf-huruf sebangsa bibir. Jadi untuk huruf syafawi itu waw, mim, dan ba. Kemudian ada al-khayshum. Al-khayshum yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada janur hidung. Dan jika kita menutup hidung ketika membunyikan huruf tersebut, maka tidak dapat terdengar. Adapun huruf-huruf yaitu huruf-huruf gunnah, mim, dan nun dengan ketentuan seperti berikut. Contoh, nun bertasydid. Atau kedua, kemudian mim bertasydid. Yang ketiga, nun sukun dibaca dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, teman-teman masih ingat nggak hurufnya apa aja? Huruf-huruf untuk idgham itu untuk idgham dibagi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Untuk idgham bi gunnah salah satunya nun, kemudian ya dan waw. Kemudian untuk idgham bila gunnah itu lam dan ro. Tapi untuk yang tergolong ke dalam al-khayshum ini itu nun sukun yang dibaca idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa hakiki. Kemudian mim sukun bertemu dengan mim atau ba. Jadi ketika pembacaan atau pelafazan tentang nun tasydid, annas,
yaitu an. Nah, ketika penahanan atau ketika dalam keadaan nun bertasydid itu huruf hijaiyah keluarnya itu pada janur hidung. Keluarnya pada janur hidung yang kalau an, nah itu tidak keluar, atau am dengan am itu ada perbedaan suara karena ketika hidung kita ditutup itu lafaz dari nun tasydid dan mim tasydidnya ini tidak terdengar. Kemudian nun sukun yang dibaca idgham bi gunnah, itu nun mati bertemu dengan waw atau bertemu dengan ya, atau iqlab yang tadi min ba'di kan menjadi mim. Nah, ketika pelafasan mim itu kalau ditutup itu tidak keluar suaranya karena pelafasan tersebut keluar terjelaskan ketika huruf tersebut atau pelafasannya keluar dari pada janur hidung. Atau ikhfa hakiki ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Kemudian mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Mim sukun bertemu dengan mim itu biasanya dalam Al-Quran itu ada ditasydidkan di belakangnya atau bertemu dengan ba. Jadi gitu sahabat hijrah semuanya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya untuk dalam pembacaan Al-Quran itu wajib kita baca secara tartil, perlahan dan jelas supaya maknanya tidak berubah dan isi kandungannya pun tidak berubah. Gitu. Di samping itu memang sudah kita diwajibkan ketika membaca Al-Quran itu seperti yang tadi sudah Anda jelaskan pada surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan surat Al-Baqarah tadi. Memang sudah dijelaskan, emang sudah kewajiban kita ketika membaca Al-Quran itu dibaca dengan benar, jelas dan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Gitu. Jadi sahabat hijrah semuanya jangan lupa ketika membaca Al-Quran jangan sampai cara membaca kita tergolong ke dalam dua kesalahan tersebut, baik al-lahnul khafi maupun al-lahnul jali. Dan jangan lupa 4 perihal dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, contoh kayak kesalahan dalam makhorijul huruf, kesalahan dalam nada dengung baik gunnah atau terdiri dari idhar, ikhfa, idgham, dan iklab, itu semuanya diperhatikan. Jangan sampai pula tergolong dalam kesalahan pada huruf-huruf sakinah atau huruf-huruf sukun yang tidak berharokat, a, i, u, dan serta qalqalah. Sama yang keempat, kesalahan pada mat atau bacaan yang panjang. 4 perihal ini sahabat hijrah semuanya wajib difahamin. Dari dua jenis kesalahan tadi, al-khafi dan al-jali ini harus diingetin bahwa baik al-khafi ataupun al-jali, sahabat hijrah jangan sampai terbacakan ke arah sana. Jangan sampai masuk ke dalam golongan-golongan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Gitu. Serta terutama secara spesifik tentang makhorijul huruf, tempatnya keluarnya huruf baik al-jauf, al-haqqu, al-lisan, al-syafatain, dan al-khayshum itu semuanya terdengar atau terlafazkan, terkeluarkan huruf-hurufnya secara jelas. Mudah-mudahan ilmu dari saya atau sharing-sharing dari saya ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi sahabat hijrah semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mudah-mudahan perihal dari atau platform dari Hijrah Fest ini, Masya Allah tabarakallah, ini sangat bermanfaat yang dapat membuat kita lebih baik dalam setiap waktunya. Karena Masya Allah baru lagi nih ada platform yang dapat mewadahkan untuk sahabat-sahabat hijrah semuanya untuk bisa sedekah ilmu supaya kita nggak pernah terhenti, ilmunya selalu belajar gitu dari A sampai Z. Insya Allah mudah-mudahan berkah bagi kita semua, karena 3 hal yang tidak terputus ketika kita meninggal, yang salah satunya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat hijrah semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan kata-kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu yang sudah di-share dengan Ahmad Ramzi mengenai belajar tahsin ini sangat luar biasa sekali. Dan kebetulan beliau ini adalah seorang pengantin baru, jadi kita doakan semoga keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Ilmunya sangat luar biasa, berawal dari seorang volunteer Hijrah Fest dan sekarang menjadi seorang entrepreneur. Kita doakan rezekinya barokah, dan juga untuk yang menonton acara ini mendapatkan ilmu, juga mendapatkan ilmu untuk mendapatkan rezeki yang barokah juga. Oke, sampai ketemu lagi di Sedekah Ilmu berikutnya di Jumat depan. Siapa kira-kira yang akan mengisi? Tunggu terus.
lihat Instagram update-update terbaru dari Hijrah Fest. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.